طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود. الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه بنية القبول من كل سوء المأمون الى حضرة سيدنا الرسول صلى الله عليه واله وسلم وعلى بيته الكرام والصحابه القرب والتابعين من العلماء واولياء الصالحين خصوصا غير مرحبا الشيخ محمد ارشد بن الله كرم طريق الشيخ محمد كشف الانوار بن هدي اسماعيل ومشايخنا ومعلمينا والدينا وامهاتنا وقرابتنا والحقوق على اجمعين الى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ان الله يعلي درجات في الجنه ويعيد علينا وعلى ذريتنا اجمعين من بركاتهم وانوارهم واسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والاخره على هذه النيه وعلى كل ما نوى بسبب الصالح الى حضره النبي. الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب ودل الابدين ودل الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه maka wajiblah atas tiap-tiap mukallaf yakni aqil baligh bahwa ia mengetahui akan segala rukun Islam sebagaimana tersebut di bawah ini, demikian pula segala rukun iman sebagaimana akan tersebut, supaya boleh ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala dengan mengamalkan amalan-amalan keduanya, yang terhenti makbulnya amal itu dengan pengetahuan yang tersebut itu adanya. Sesudah kita meyakinkan bahwasanya nikmat Allah yang paling besar kepada kita adalah Islam dan iman, maka kita diwajibkan bersyukur atas dua nikmat itu. Adapun bersyukur kepada Islam dan iman itu kepada Allah, yaitu kita harus dan wajib menuntut ilmu Islam dan iman itu seumur hidup. Tidak diperbolehkan menuntut ilmu iman Islam itu bawayah seumur hidup. Tuntut olehmu akan ilmu agama mulai di lapit sampai ke liang lahat. Jadi kedada, istilah tamat itu kedada. Tamatnya sekolah agama ini mati, namun belum mati tetap aja. Asalnya kita dari umur balik sampai kepada kita naik menjadi dewasa sampai menjadi orang tua. Kalau pangkat itu asalnya dari sekolah yang paling di bawah sampai jadi presiden umpamanya, maka tetap kewajiban mutlak setiap manusia yang Islam jangan sampai meninggalkan menuntut ilmu. Maka diharap kepada semua pejabat-pejabat dan istri pejabat dan anak-anaknya supaya hadir di majelis ilmu agama. Kalau sudah mereka tidak ikut hadir di majelis ilmu agama, bagaimana anak buahnya? Sedangkan dia adalah pemimpin. Apabila pemimpin sudah meninggalkan majelis ilmu, bagaimana yang dipimpinnya? Dan setiap orang-orang yang Islam diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjuangkan Islamnya itu. Orang kaya memperjuangkan Islam sudah tentu dengan hartanya. Orang susah memperjuangkan Islam tentu dengan badannya. Orang pintar memperjuangkan Islam dengan kepintarannya. Pejabat memperjuangkan Islam dengan jabatannya.
keamanan memperjuangkan Islam dengan pangkatnya mengamankan, menjaga akan Islam itu. Bukan sebaliknya. Yang kaya memperjuangkan duit, bukan Islam yang diperjuangkan. Pejabat bukan memperjuangkan agama, tapi memperjuangkan pangkatnya, jangan sampai turun dan sebagainya. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, kata Allah. Barang siapa menuntut selain dari Islam, ada yang menuntut pangkat, menuntut harta, menuntut kesehatan, menuntut anak, saben hari saben malam gawiannya maulah anak saja, anak bani. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu. Orang itu diusir oleh Allah Taala, tidak diterima oleh Allah. Wa huwa, dan ia fil akhirah, di negeri akhirat, minal khasirin, tergolong orang yang sangat rugi, katanya Allah. Berusahalah kita supaya diri kita ini jangan termasuk orang yang rugi tadi. Kemudian bini kita, anak kita, orang di rumah kita. Alangkah beruntungnya orang pejabat-pejabat yang duduk di samping ulama besar, ikut mendengarkan hadis dan Quran dan apa-apa hukum Islam, supaya dia itu tahu yang halal dan haram, supaya dia tahu apa hukumnya zalim di sisi Allah, apa yang disebut zalim, apa yang disebut adil, dan sebagainya. Dahulu sudah kita bicarakan penyebab daripada krisis, penyebab daripada dijajah oleh orang-orang kafir, penyebab daripada mati tidak membawa Islam dan iman, hanya satu: tidak ikut hadir di majelis ilmu tauhid, fikih dan tasawuf. Di antara takwa yang diwasiatkan Allah kepada semua hambanya, yaitu menuntut ilmu. Tuhan berjanji kepada orang-orang yang takwa seperti menuntut ilmu itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Selain daripada dihilangkan kesusahan, rezekinya terus-terusan mengalir. Pegawai apabila terus-terusan menuntut ilmu, rezekinya mengalir. Kesulitan-kesulitan dijauhkan oleh Allah daripadanya. Tapi sebaliknya, kalau tidak hadir di majelis ilmu, kesulitan bertumpuk-tumpuk datang kepadanya. Rezekinya dikurangi oleh Allah. Karena sulit, dia suka marah. Memang kalau orang kesulitan berpikir itu penyarikan. Yang kedua, ditambah lagi gajinya dikorteng. Dikorteng. Kasan apa gaji dikorteng? Kasan bayar utang luar negeri. Ujar. Apa arti ujar? Tidak ada kenyataannya, hanya ujar.
Jalannya ada aja, kalau nyata utang telah ada aja. Mesin kan ada kalau bisa, mesin cetak duit banyak-banyak bayar utang lah. Lamun membayar utang itu mengambil lawan orang susah, sekian persen diambil di sini kesan bayar utang, nang utang seorang nang membayari orang, dongarannya limpat pintar. Habiskan nyembung muli. Coba di majelis kita sasak bubuhan pegawai umpat mengaji. Karena apa? Hari Minggu, hari pre. Acara keluarga sudah setengah harian. Ketambak kemana-mana, separanakan, membawa motor rakyat. Udah asar selesai acara keluarga, acara agama pulang. Coba lihat di majelis kita nih, jaksa hadir, keamanan hadir, hijau kuning, bupati hadir, DPR hadir, ini hadir berdaan, ental hadir, pegawai gubernuran hadir, gubernurnya kirim salam. Artinya masih ada hubungan kirim salam barang. Pegawai pajak hadir. Nah kalau dapat ulang berkumpul datang situ bawa kercis ngambil duit. Ngarannya itu punglima. Sudah punglima ambil pulang. Kalau menentang kata-kata ini, menentang Quran dan hadis dan ijma' ulama yang kita sampaikan, Quran, hadis dan ijma'. Siapa berani menentang Quran, hadis dan ijma', tidak ada lain kecuali orang yang benci kepada Islam. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Barang siapa membenci akan Islam, orang itu adalah kada tahu diri. Lawan dirinya aja kada tahu. Talibul ilmi takaffalallah birizqih. Talib itu isim fa'il menunjukkan terus-terusan. Kalau orang terus-terusan menuntut ilmu, setiap kata-kata al-ilmu di dalam Quran hadis maksudnya ilmu agama. Atau dengan kata lain ilmu manfaat. Arti ilmu manfaat ma qaranathu khusyah. Ilmu yang disertai takut kepada Allah, ya ilmu agama. Bukan semua ilmu, bukan. Kalau ilmu kekayaan yang ditakutnya apa? Kekayaannya kurang. Lain sudah nang takutan duit kurang. Kalau ilmu berperang, nang ditakutaninya musuh datang. Bukan kepada Allah takutnya, bukan. Kalau ilmu kesehatan, yang ditakutkannya itu stroke dan LL. Semua itu bukan Allah yang ditakuti. Kada sedikit itu orang takut stroke, padahal bukan Allah itu. Kita disuruh takut kepada Allah. Coba periksa masing-masing. Udah takut kepada Allah kah? Masih takut kepada yang lain dari Allah kah?
Ada kejadian orang takut bukan kepada Allah. Ditambah lucu lagi. Ini orang kada bisi iwak tengah malam turun. Melihat ayam melukupi intalo, pecah intalonya jadi anak. Cukupinya si ayam tadi umahnya dari lawan kain basah supaya ayam itu kada merasa ditangkap, merasa diselimputi. Jadi sunyi lanai ayamnya. Ambilnya ayamnya, tinggalnya anaknya. Menulis surat. Rupanya maling ini bisa menulis juga lah. Kurang sekolah juga tuh. Tulisannya di situ sepedol. Nang saya ambil aja umahnya ayam aja. Anaknya karena masih kecil tolong supaya diharaguakan. Kena lamun ganal saya ambil pula. Wassalam. Gara-gara kada beriwah malam berjalan ke belakang rumah orang. Itu di Martapura kejadian itu. Akhirnya kampung bajaga termasuk nang jaga arwah Kai Rais. Kai Rais ini orangnya pintar. Jal Kai Rais lamun di kampung ada kawan nangkap maling ini. Bukakan ke padang malingnya. Kita berak sampai di padang malingnya. Mau sudah ada di padang nyaman jadi kita menggawi. Ujar ke kawanan nang lawan Kai Rais. Amun dibukakan ke padang luas. Nyaman banainya buka. Tang badiamnya nyawa. Dan hansip. Memang hansip sih. Sekali Kai Rais ini sunyi-sunyi siang. Menyambung penjuluk. Panjang penjuluk disambung sidin 3. Ngalih nang bekesan kita tahu dulu. Sebab aku ini mau musyahadahkan Kai Rais. Maulah penjuluk disambung 3. Kemudian dia anak silin kakait. Nah itu kakait. Nang diulah kakait itu kawat ganal dianggap di ujung. Diikat sidinnya. Saling pesetan. Ayo, jauh Kai Rais. Ini ada sudah bayangannya. Lalu digerak ya, maling sampai ke padang. Kai Raisnya hilang. Ada di padang selongan. Buka malingnya, ambil sin penjuluk, dikait sidin lawan penjuluk batiknya. Bah Kai Rais namun menangkap lawan tangan, kalah kita. Kurang baparang. Solong kada. Mbahnya rabah penjulukup. Ayo Kai Rais nampak kawan sidin menangkapi maling itu balik alar datang. Muha malingnya hibak lawan lebor. Basal ditangkap bawa ke kampung, ikat di tihang lestrek kan tarang di tilanjangnya lagi kan. Karena anak ini berokok barataan. Orang kada takut kanker. Berokok barataan ada nang godang garam, ada nang macam-macam lah rokok. Bahasa isapan kasihan jar maling hendak jual kira-kira berokoknya. Nah, di handaknya puting rokok nang menyala tuh dibutuh maling. Nah jatuh tuh berokok tuh. Nah apa ada malingnya menangis sampai 50 puting rokok nang menyala takkan nak kepala paler deh sakit pada kayap. Ujar Kai Rais sebelum di neraka rasai dulu di sini siksanya supaya sempat bertaubat dari di sana lepas. Datang pulang sikom ada apa maling melikit rokok kasihan utuh jangan berokok utuh tuh yang di bawah tuh dicucurnya pulang bulunya bataritip
Kesel kultur dulu. Rame benar, aku dengar kabarnya aja. Hendak 4 campur lemari itu urusan polisi. Lain aku. Kalau KRS kan hansip termasuk polisi juga. Polisi kampung. Akhirnya bertaubat maling itu. Bagus matinya. Nangaran maling lah mati. Ada aja khalifahnya. Anaknya pulang 2 ikong nang menggantikan abahnya. Memang tutus. Kalau orang biasa kencing manis, ada tuh anaknya nang kencing manis juga. Jadi nang menyuntan, ada anaknya menyuntan juga. Nang korupsi tang, ya disambung oleh anak buahnya. Sama aja. Matinya pang lurung masuk surga itu kunci pertama taubat dulu. Lamun kada bertaubat, kada harapan ibadat apa aja na ikam gawe kada diterima Tuhan selama taubatnya belum wujud. Ini orang banyak mempar banyak ibadah, tapi kada tahu kunci supaya ibadah itu makbul, taubat kada tahunya. Tajwa dulu gawian macam-macam itu hanya beribadah. Kalau orang nak berhumah teman tujuh, kalau dibarasihi pehumaannya dulu, ditabas sengkilangnya dibuangi, banyaknya disedangi. Ya kada musimnya kada musim tikus, hanyar baulah palayan. Masudah bulah palayan, hanyar naradak. Ya kalau sedang banyunya ingkang separuh landa, anak banihnya gana sudah dipangkas dulu anak banihnya, hanyar baundur gawe tapi buntung. Nah, ada juga gawe yang baundur tapi untung. Cobaan orang menanam banih sambil bermarah tajajak. Uja arwah julak bahari sebelum banih itu ditajak, kita ambil itu diampakan tah. Gono kalonya anak banyak. Lo didiriakannya dintuhut bintun ali andak. Kacawali dintuhut unda rabah, kacawali banih nang udah tanam ni rabah juga. Jarku di mana kitabnya? Wallahu a'lam. Jar Guru Salman. Mati sudah Guru Salmannya. Ujar Gusim Kadari pulang amalannya waktu nak batanan itu, a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Hanya mulai menanam, nyawa kana menanam undang. Dalam surah apa itu? Ija waqa'ata. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Zari'un.